kajian pada pagi hari ini, yaitu dengan judul tema Bila Takdirnya Bukan Pilihan Kita. Ujian menguatkan hati, menerima ketetapan yang berat dijalani. Insya Allah akan dibahas oleh gurunda kita, Dr. Syafiq Riza Basalamah. Dan sebelum itu kita bacakan dulu tata tertib peserta kajian daring. Yang pertama, nama peserta kajian di Zoom harus nama asli, bukan nama device ataupun yang lain. Yang kedua, peserta akhwat dimohon menonaktifkan kamera dan mikrofon, off cam dan mute. Yang ketiga, jika ada pertanyaan bisa menyampaikan ke nomor WA 085648696925. Yang berikutnya, pertanyaan diharapkan sesuai dengan materi kajian. 5. Mengikuti kajian dengan tertib. 6. Luruskan niat, bersihkan hati, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon hidayahnya. Dan yang terakhir, mematuhi adab mencari ilmu dan dimohon mengikat ilmu tersebut dengan pena. Berikut tata tertibnya, semoga semuanya bisa menjalankan tata tertibnya. Dan langsung saja kita langsung sapa dan mempersilahkan untuk masuk ruangan Zoom kepada yang terhormat Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah untuk waktu dan tempatnya. Tafadhol masykuran Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini tanggal 13 Ramadan. Kembali kita menuntut ilmu. Belajar. Dalam rangka menjadi hamba Allah yang diridhai. Bicara takdir. Manusia punya rencana. Setiap kita insya Allah punya angan-angan. Punya cerita yang hendak dia buat. Tentunya yang diinginkan oleh setiap orang adalah yang enak, yang indah-indah, yang baik, yang bagus. Dia ingin punya pasangan hidup yang saleh atau soleha. Dia ingin punya pekerjaan yang nyaman dengan gaji yang besar, jabatan yang tinggi. Dia ingin punya tubuh yang indah, punya anak yang soleh soleha, punya mobil yang mewah, punya wajah yang tampan atau cantik. Dia kepingin punya hidung yang mancung, mata yang lebar, lesung pipi, kulit yang putih, dada yang bidang. Jadi kita lihat ya, orang itu kepingin sempurna. Di dalam agama kita, Allah melarang merubah ciptaannya.
Sekarang muncul manusia melakukan operasi plastik. Sebagai bentuk ketidakpuasan dia dengan apa yang Allah berikan. Dia kepinginnya seperti itu, kepinginnya seperti itu. Ahibati fillah, tidak semua yang diinginkan didapatkan. Kenapa? Karena kita di dunia. Kita semua tahu dengan kehidupan dunia ini. Ada malam, ada siang. Ada suka, ada duka. Ada tangis, ada tawa. Kehidupan yang isinya segala yang kau inginkan bukan di sini. Di sini tempatnya engkau bekerja. Tempatnya engkau berupaya. Tempatnya engkau capek dan lelah. Dunia. Seperti seorang yang sedang dalam tempat proyek ya. Dia nggak bisa bersenang-senang. Seperti pengoboran kilang minyak umpamanya di laut. Yang dia baru akan off ya. Setelah 2 pekan, setelah 3 pekan dia akan lakukan itu. Di tempat kerja dia nggak bisa senang-senang. Bukan waktunya, waktunya kerja di sini. Mau pura-pura pegang handphone, tiduran, bukan waktunya. Waktunya kau berkeringat. Waktunya tanganmu lecet. Waktunya engkau terluka. Waktunya engkau gundah. Waktunya engkau terbebani. Waktunya engkau diperintah, disuruh. Di tempat kerja. Tapi tatkala waktunya engkau off istirahat, ya silakan kau bersenang-senang pada waktu itu. Ada waktunya. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang surga Allah Jalla Jalaluh. Fiha ma tashtahihil anfus. Wa taladzul a'yun. Wa antum fiha khalidun. Nanti di sono. Apa aja yang disukai oleh jiwamu. Engkau bisa merangkai apa yang kau inginkan. Dan engkau dapatkan. Apa yang kau lihat, kau kepinginnya seperti ini, kau akan dapati. Dan yang lebih dari itu bukan sementara. Wa antum fiha khalidun. Kalian akan kekal selama-lamanya di sana. Ahibati fillah. Sedangkan dunia ini darul bala. Negeri coba. Ya. Bukan negeri untuk bersenang-senang. Sampai orang yang dapat nikmat pun di dunia ini sedang dalam bala. Orang yang dapat nikmat. Ya, dapat rezeki yang banyak, dapat rumah yang mewah, dapat wajah yang tampan atau yang cantik. Dia sedang dikasih bala sebenarnya. Karena negeri ujian. Apa sikap kita? Tatkala yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Tatkala yang kita rencanakan berbuah kegagalan. Seperti seorang yang membangun rumah tangga, dia berharap rumah tangganya sampai ke surga, sampai mati, ternyata di tengah jalan bubar. Ternyata pasangan hidupnya pemarah. Ternyata suaminya mulutnya seperti sampah. Kadangkala kebun binatang pun keluar dari sana. Seorang suami juga kadangkala mungkin merasakan, aduh dapat istri yang na'udzubillah, cerewet ya. Yang mungkin gak nurut, yang mungkin ya keluar rumah tanpa izin. Kita lihat. Atau ada yang dapat anak, ternyata anaknya gak berbakti. Padahal orang tua sudah capek, lelah, bekerja demi anaknya. Ternyata anaknya adabnya kurang, durhaka sama orang tuanya.
apa sikap kita. Ada sebuah pondasi yang harus kokoh dari sebuah bangunan. Kalau engkau ingin bangunan itu tidak retak atau bahkan roboh tatkala ada gempa, maka engkau harus benar-benar memikirkan pondasinya. Sedangkan kebanyakan kita tuh Islamnya keturunan. Dan kita bersyukur menjadi seorang muslim. Namun kita perlu memperbaharui keislaman kita. Kita perlu menguatkan keimanan kita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Iman itu dapat menjadi usang. Sebagaimana usangnya pakaian. Iman itu usang di dalam dada kita. Sebagaimana usangnya pakaian yang kita pakai di tubuh kita. Ya kalau antum pakai baju itu terus menerus, lama-kelamaan ya usang. Makanya beli baju baru kadang-kala. Sebagian orang bajunya dikasihkan orang. Kenapa? Udah gak layak. Iman pun boleh jadi gak layak. Terus apa yang harus dilakukan? Fasalullaha an yujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Rukun iman itu 6. Kapan antum memperbaharui rukun iman antum? Diperhatikan lagi seperti sebuah bangunan ya. Kadang-kadang datang konsultan setelah umur berapa tahun ya. Dilihat kembali apakah masih kokoh. Apakah harus ada penahannya kembali. Seperti itu bangunan jemaah. Perlu adanya pengawasan. Penguatan. Rukun iman ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmal akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang keenam, engkau beriman dengan takdir. Yang baik dan yang buruk. Soalnya kalau bicara beriman dengan takdir yang baik, sebagian manusia nggak beriman juga. Kalau dia lagi dapat rezeki, lagi dapat kenikmatan, oh karena usahaku, karena perjuanganku, karena itu takdir loh. Engkau jadi kaya itu karena takdir. Oh bukan karena usaha. Engkau lihat banyak orang yang berusaha seperti ini. Sukses, gagal. Maka tugas kita jamaah, tatkala menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai, maka bagaimana kita menerimanya? Kalau ini takdir. Tapi kan gara-gara itu cuma sebab. Sebagaimana orang jadi kaya disebabkan dia berusaha keras, tapi bukan itu sebenarnya menyebabkan dia kaya. Karena Allah menetapkannya buat dia. Baik. Ana akan mengajak antum untuk merenungkan firman Allah di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Kita baca dulu ayat 22-23. Kita di bulan Al-Quran. Insya Allah kalau kita sering merenungkan isi Al-Quran, kita akan siap menghadapi apa saja. Kenapa? Karena sudah ada dalam buku petunjuknya. Udah dikasih tahu. Coba kita baca. Tafadhal. Surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya tidak ada. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها Barusan ada hilang lagi. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Masya Allah jemaah ya. Baik, kita baca lagi ayat ini. Ma asaba min musibatin fil ard. Setiap musibah, apapun musibah yang terjadi di muka bumi, ada musibah umum. Di mana musibah ini mengenai bukan hanya engkau. Seperti gempa, banjir bandang, tsunami, puting beliung, di mana musibah itu menimpa banyak orang. Bukan engkau saja. Kita lihat ya ketika terjadi banjir umpamanya. Yang tenggelam bukan hanya rumahmu. Rumah masyarakat banyak yang tenggelam. Wala fi anfusikum. Atau musibah itu pribadi. Hanya engkau yang kena musibah. Ya orang lain kena musibah, tapi musibah ini bukan umum. Kau sakit, orang lain juga sakit sebenarnya. Tapi sekarang engkau yang sakit. Aku yang kehilangan uang. Ditinggal mati anak. Ditinggal kabur sama istri umpamanya. Ada. Yang musibah itu menimpamu secara personal. Maka Allah katakan, illa fi kitabin min qabli an nabraha. Itu sudah ada dalam catatan. Ini bicara iman dengan takdir Allah SWT. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Peristiwa yang akan menimpamu itu sudah ada di sana. Sudah ada. Faham? Sudah ada. Udah tercatat. Iya. Tertulis di sana. Fulan akan menikah sama fulan. Tanggal sekian. Dicatat. Fulan gagal nikah sama fulan. Kenapa? Ternyata fulana meninggal sebelum tanggal pernikahan. Subhanallah, ada kejadian di sini. Di Laut Bali. Ada rombongan dari sebuah pulau. Naik kapal di hari pernikahan mereka. Mereka berangkat kalau nggak salah dari pulau itu, Pulau Sapeken menuju ke Singaraja di Bali. Naik kapal ini, pengantinnya di situ, keluarganya di sana, jamaah. Acara sudah siap semuanya. Undangan sudah disebar. Juga mereka udah datang, makanan juga udah disiapin semua. Ternyata perahu ini karam. Semua nggak ingin itu terjadi. Tapi itu terjadi. Itu sudah Allah catat. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu adalah perkara yang mudah buat Allah. Makanya rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Yang terakhir beriman kepada takdir. Jadi ada proses di sini. Engkau harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu yang menciptakan kita. Allah itu yang lebih tahu dengan apa yang kita butuhkan. Sedangkan kita lebih tahu dengan apa yang kita inginkan.
Baik. Kenapa Allah jelaskan itu? Perlunya kita belajar, menuntut ilmu. Sehingga tatkala terjadi sesuatu, kita udah faham. Maka Allah sebutkan, likaila ta'sau ala ma fatakum. Allah menjelaskan itu kepada kalian, agar kalian hidupnya berbahagia. Makanya orang yang beriman dengan takdir, dia benar-benar hidup dalam surga di dunia ini. Walaupun mungkin kehilangan rumahnya, mungkin kehilangan pasangan hidupnya, kehilangan anak-anak dia dicintai, mungkin dia di PHK, mungkin dia diusir, mungkin dia diasingkan, mungkin dia dipenjara. Tapi karena dia beriman dengan takdir, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak bersedih dengan apa yang luput dari kalian. Kalau sudah tahu ini memang bukan takdirmu, ini bukan milikmu, ini bukan rizkimu, rizki itu nggak tertukar. Orang jadi gitu ya, iya. Wala tafrahu bima atakum. Yang kedua, agar kalian tidak bergembira berlebihan dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Berefuria, wah karena perjuangan kita, usaha kita, kita solid, kita bersama-sama, kita udah latihan. Berapa banyak orang yang udah latihan. Contoh nih ringan ya, pemain bola, orang main bola. Allah udah tahu gak siapa yang menang? Tahu, udah dicatat. Makanya terkadang fulan yang begitu hebatnya kok bisa kalah ya? Udah dicatat. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan berbangga-bangga. Engkau makhluk. Engkau tercipta dari tanah dan akan balik menjadi tanah. Engkau hanya nunggu waktu untuk kembali ke tanah. Untuk kehilangan segala yang engkau miliki. Ahibati fillah, ini benar-benar sebuah penjelasan dari Allah yang seharusnya kalau manusia tahu, jadi tenang tadi. Gak perlu dia menegak minuman-minuman yang mematikan dia. Ada orang sampai bunuh diri, kena musibah, dia bunuh diri. Atau dia stres, ada yang sampai gila, ada yang tertekan. Gimana? Gimananya apa? Lu kenapa aku kok kena musibah ini? Lu kenapa? Engkau siapa? Engkau siapa? Coba engkau bercermin. Engkau merasa orang soleh. Merasa orang baik. Engkau lihat para nabi Allah. Dikasih cobaan yang jauh lebih berat dari engkau. Bagaimana Nabi Nuh punya istri yang kayak gitu. Punya anak yang durhaka. Bagaimana Nabi Ayub. Allah ambil semua yang dia miliki. Bukan cuma harta. Dia orang kaya raya yang habis hartanya. Anak-anaknya Allah cabut nyawa. Matikan sama Allah semua. Udah selesai? Belum. Allah kasih penyakit di tubuhnya. Yang membuat orang gak kepingin duduk sama dia. Tapi apa doanya Nabi Ayub? Dia tetap berbaik sangka sama Allah. Dan ini yang harus ada di diri kita. Ketika engkau beriman kepada Allah, engkau tahu bahwasanya Allah itu Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Qahar. Engkau tahu Allah itu maha segala-galanya. Dan Allah tahu mana yang baik buat engkau. Makanya Nabi Ayub dikasih cobaan yang seperti itu. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Sampai 18 tahun disebutkan di beberapa riwayat Israiliyat. Apa doanya Nabi Ayub? Wa ayyuba
idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, dia mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa petaka, aku ditimpa bala, ditimpa sesuatu yang menyakitkan. Wa anta ya Allah arhamur rahimin, anta arhamur rahimin. Ini orang kenal sama Allah dan tahu sama dirinya. Ahibati fillah. Dan kalau kita lihat dua ayat yang tadi kita baca, sebelumnya di ayat 20 dan 21 ada penjelasan tentang hakikat kehidupan dunia ini agar engkau tidak terlalu bergembira dengan dunia ini dan agar engkau tidak terlalu bersedih dengan dunia ini. Ya sedih dikit wajarlah. Tapi kau ambil ranselmu, kau naikin kendaraanmu. Mau kemana? Melanjutkan menuju pintu surga Allah. Dunia dan kita tinggalin. Coba kita baca di ayat 20 dan 21. Nah. Tafadhal. Yang mau baca di sana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allahu Akbar. Maka jangan sedih ketika kehilangan kesenangan yang palsu. Itu kehidupan dunia. Orang berlomba-lomba. Dia dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan anak-anaknya, dengan rumahnya. Palsu semuanya. Sekarang nih kalau ada orang pakai baju mewah. Bawa tas yang mewah katanya harganya 5 miliar ya, dia pakai cincin berlian apa semuanya. Bayangin, kemudian dia berbangga dengan itu, lalu dikatakan nih semua KW. Apa yang terjadi? Nggak mau dia kalau KW.
Malu. Malu. Ketika bawa tas katanya 5M tapi KW. Malu. Dia lempar. Itu kehidupan dunia. Makanya kalau engkau bersedih untuk kehidupan yang hanya palsu, kehilangan barang palsu sedih, barang KW sedih, diketawain sama orang. Yang asli yang kau cari, sabiqu. Ini yang Allah katakan. Berlomba-lombalah. Kemana? Ya, menuju ampunan Allah dan surganya. Luas surga itu seluas langit dan bumi. Itulah yang kalau kita bicara harus sedih, sedih kehilangan surga. Seharusnya kau bersedih, nggak dapat Lailatul Qadar, sedih engkau. Karena itu kehidupan yang sebenarnya. Ahibati fillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengajarkan agar kita kuat. Jangan mau engkau dibully sama setan. Kita melihat ya, seorang anak ketika dia disuruh sama gurunya umpamanya, latihan silat lah umpamanya. Dia disuruh motong genteng ya, mukul genteng itu. Ketika orang mengatakan, aduh engkau nggak mampu, nggak mungkin bisa engkau, berat ini, sulit. Apa yang terjadi? Nggak mampu dia. Karena dia akhirnya nggak punya semangat. Rasul SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Di setiap orang beriman itu ada kebaikan. Lalu apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'u. Engkau bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Dunia akhirat. Apa aja yang manfaat. Ini perintah. Jangan jadi orang yang malas. Ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah. Jangan bersandar kepada dirimu. Engkau minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Minta tolong sama Allah. Ini perbedaan. Kalau kita lihat motivator yang tidak beriman, dia hanya akan menanamkan di diri anak-anak yang belajar sama dia agar dia semangat, bersungguh-sungguh, engkau pasti bisa, engkau pasti bisa, engkau bisa melakukan itu, engkau mampu. Ketika orang beriman dikatakan wasta'in billah, engkau minta tolong sama Allah. Karena engkau tidak akan mampu melakukan apapun kecuali kalau Allah membantumu. Maka disuruh minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz au wala ta'jiz. Jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi orang bodoh. Yang mengatakan, oh nggak mampu, aku nggak bisa, sulit. Jangan. Minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Engkau mampu. La haula wa la quwwata illa billah. Wa in asabaka syai'. Gimana kalau aku tertimpa sesuatu yang tidak aku inginkan? Orang sudah bikin perencanaan, udah mateng, udah minta tolong sama Allah. Ternyata yang didapat yang direncanakan. Apa kata Nabi SAW? Fala taqul. Janganlah engkau mengatakan, lo anni fa'altu kana kada wa kada. Andai kata aku berbuat, pasti nilainya hasilnya ini dan itu. Mulai dia berangan-angan. Andai kata aku melakukan A, hasilnya akan B. Andai kata aku nurut, andai kata dan kejadiannya engkau sudah gagal sekarang. Engkau kena musibah. Apakah ucapan andai kata itu akan mengembalikan kekayaanmu? Akan mengembalikan waktu yang hilang? Enggak. Terus, kalau engkau tahu tidak akan mengembalikan yang hilang. Hanya akan membuatmu semakin sakit hatimu. Oh, andai kata tadi ke dokter fulan, pasti anaknya sembuh. Andai kata nurut sama ucapannya dokter, kita nggak pulang, anaknya mungkin nggak mati. Buang kalimat andai kata. Terus, walakin qul. Katakan,
Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah. Itu ketentuan Allah. Dan Allah berbuat